Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan untuk berbagi mengenai simulasi dekado counter yang meliputi up counter dengan down counter atau pencacah naik dan pencacah turun. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi untuk yang pertama ya, up counter. Nah, kita buat dulu captionnya ya. Kita buat captionnya judul up counter atau pencacah naik. Oke, counter ya. Kita drag ke tengah-tengah, ke sini. Oke, kita kembali ke library pick paths. Oke, nah di sini kita sudah ada di 77 segmen BCD green, kemudian IC 74LS192 dengan button. Jadi 7 segmen ini untuk menampilkan angka ya yang mencacah naik. Nah, di sini kan kita menggunakan untuk up counter berarti mencacah naik. Kemudian IC 74LS192. Nah, di sini berfungsi untuk sebagai masukan sekaligus mengatur keluaran dari logika up counter ini. Kemudian button fungsinya sebagai penyambung arus listrik antara clock dengan IC ya. Jadi kalau misalkan kita hendak mencari 7 segmen BCD, nah di sini ya, di sini saya pilih BCD green. Nah, kalau pengennya blue silahkan ya. Nah, kemudian kita input 74LS192. Nah, di sini kita ambil 74LS baru oke. Berikutnya button. Nah, di sini button ya, baru oke. Setelah semua komponen kita letakkan pada bagian pick path atau pada bagian library picknya, nah kita susun terlebih dahulu rangkaiannya ya. Di sini 7 segmennya, ada 2 7 segmen yang kita pakai. Ya. Kemudian IC, ada juga 2 IC yang digunakan. Ya. Ada 2 IC yang digunakan ya. Nah, kemudian button kita cuma butuh 1 button karena 1 masukan untuk mengendalikan semuanya. Kemudian kita masih butuh clock diambil dari mana? Di bagian sini, generator mode ini yang bertanda gelombang ya. Pulse. Oke ya, sudah lengkap komponen-komponen yang diperlukan. Nah, sekarang kita rangkai. Prinsip yang perlu diketahui terlebih dahulu di sini adalah bahwa di sini kita menggunakan 2 7 segmen. Artinya ada 2 digit yang akan ditampilkan pada angka cacahan ini atau pada counter ini, yaitu 7 segmen yang pertama menandakan bit puluhan
ya, sementara yang kedua adalah satuan. Nah, untuk yang pertama, nah berarti adalah karena ini yang pertama kali di clock, nah berarti angka satuan yang yang pertama kali diaktifkan, berarti IC U1 yang pertama kali aktif. Nah, sementara berarti IC ini harus disambungkan dengan 7 segment yang kedua, ya, atau yang pertama dari kanan. Nah, sementara kalau U2, nah, berarti dia bersambungan dengan 7 segment yang pertama dari kiri, karena U2 ini mengatur puluhannya, ya. Nah, kita lihat karena satuan terlebih dahulu. Jadi gimana cara menyambungkannya? Di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, berarti biner yang paling rendah ada pada bagian kanan. Makanya Q0 ini dimulai dari cacahan paling kanan karena dia merupakan cacahan yang terendah atau least significant bit. Q0, Q1, Q2, Q3, ya. Jadi secara berurutan 3, 2, 6, 7. Jadi nggak bisa kita menentukan semaunya kita, ya. Itu sesuai dengan aturan dari datasheet komponen yang digunakan. Oke, kita sambungkan kaki ketiga, kemudian kaki ketujuh dengan kaki pertama 7 segment dari kiri, ya. Nah, itu sudah selesai untuk yang pertama. Nah, terus yang kedua, untuk sambungan ke 7 segment, jadi sama, ya, sama, cuma memang dia secara bersilangan. Ini yang kedua, kemudian Q3 atau kaki ke-6, kaki ke-7. Oke, selesai untuk koneksi antara 7 segment dengan IC. Nah, sekarang yang harus kita tahu prinsipnya di sini adalah up counter, ya. Prinsipnya up counter. Nah, sehingga kita harus mengetahui pin-pin apa saja yang kemudian mengaktifasi pencacahan naik atau up counter itu. Nah, di sini kita lihat di sini ada up, ada down-nya. Yang kita butuhkan di sini rangkaian ini adalah up. Berarti kaki kelima itu disambungkan dengan button, ya. Kaki kelima disambungkan dengan button, kemudian button disambungkan dengan pulsa atau clock. Berikutnya di sini ada kaki kelima, ya. Berarti kalau kaki kelima pada IC yang pertama atau IC U2, kita aktifkan lagi kaki kelima, ya, up counter pada IC kedua. IC kedua yang bersambungan dengan di sini ada TCU. TCU ini adalah output, ya, output dari up counter untuk IC yang pertama disambungkan dengan input dari IC yang kedua. Jadi kaki ke-12 IC pertama, IC U1 dengan kaki kelima IC U2, ya, disambungkan. Karena itu yang kemudian mengaktifasi fungsi dari up counter nantinya. Nah, kemudian di sini ada down counter, kemudian ada PL. Down counter dengan PL ini dihubungkan saja dengan, masih ada satu komponen, ya. Pada terminal mode ada power, kita butuh power, ya, kita butuh power. Kemudian di sini ada down, kita arahkan ke power. Kemudian PL juga demikian, kita arahkan ke
power, kemudian power ya, PL. Oke, selesai. Ada satu ground ya, ground. Kita ambil di sini MR, ini adalah port untuk disambungkan ke ground. Oke, setelah itu kita coba aktifkan. Ingat ya, ini puluhan, ini satuan, berarti dia akan mencacah dari 00 sampai 99. Kita lihat. Itu 2, dia harus diklik sebanyak 2 kali klik, baru kemudian dia berubah angka. Kenapa? Karena dalam satu klik pulsa itu ada gelombang ya, ada satu bukit satu lembah, atau dalam hal ini satu siklus. Kalau baru satu kali kita klik belum berubah, nanti kedua kalinya baru berubah ya, 4. Nah, ini kalau misalkan kita mau secara manual ya, kalau misalkan kita mau menginput atau menunjukkan nilai dari 7 segmen itu secara manual. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan clock, jadi clock ini yang akan mengatur berapa nilai yang masuk. Kita stop dulu. Setelah itu kita atur clocknya. Di sini kita aktifasi clock. Di sini ya, pada bagian digital types, di sini ada clock. Kita klik, aktifkan pada radio buttonnya, pilih. Nah, setelah itu kita misalkan untuk 5, frekuensi 5. Oke. Oke, sudah aktif ya. Nah, sekarang kita run. Ya, kita stop dulu lagi. Nah, tekan. Tadi itu buttonnya tidak di on kan secara terus menerus ya, kita tekan-tekan kembali, push up dan push down. Sekarang sudah. Nah, berarti sudah berhasil rangkaian up counternya. Oke, bisa dilihat kan. Nah, sekian untuk up counter. Nah, sekarang kita lihat kembali untuk down counter. Untuk down counternya kita di sebelah saja ya. Kita lanjut saja di sebelah juga. Jadi kurang lebih sama. Ini 7 segmennya. Kita susun 7 segmennya. Oke. Setelah itu IC ya, jadi sama kurang lebih rangkaiannya dengan yang pertama tadi ya, sama persis, cuman yang membedakan itu yang masalah aktivasinya.
ada yang diaktifasi pada bagian up-nya. Nah, sementara ini nanti yang diaktifasi adalah pada bagian down-nya. Oke, kemudian button, kemudian pulsa. Sebentar ya, itu kita nyambungkan saja dulu ini. Ingat ya, U3 nyambung dengan ini, yang skala satuan, U4 dengan skala puluhan. Jangan dibolak-balik. Oke. Kemudian Q3. Oke, selesai. Nah, kemudian yang kedua ya, kaki ketiga dengan kaki kedua dari kanan, dan kaki keenam dengan 7 segmen kaki ketiga dari kanan, kemudian kaki ketujuh dengan kaki 7 segmen keempat dari kanan. Oke, semua sudah tersambung. Nah, kemudian di sini yang ingat yang kita aktifasi adalah yang keempat ya, berarti 4 ini disambungkan dengan 13 dengan 4. Kemudian di sini down ya, berarti ini kita turunkan dulu biar dia pas. Down. Kemudian kita masih butuh pulsa. Kita masih butuh pulsa. Oke, pulsa. Oke ya, kita sambungkan. Oke, sudah. Nah, sekarang ground, kita butuh terminal mode. Ground. Berikutnya untuk power, kita ambil power. Sini aja ya. Ini kaki kita mau bawa power itu adalah kaki kelima dengan PR ya, disambungkan. Kemudian kaki kelima dengan PR. Oke, sudah bersambungan. Nah, baik, kita coba aktifkan. Tekan, dia akan turun.
Nah, ini untuk manualnya. Ya, untuk manualnya. Nah, kalau misalkan kita mau dia secara otomatis, kita aktifasi lagi clocknya pada bagian digital types clock. Kemudian di sini pada bagian frekuensi kita berikan frekuensi 5 bergantung pada kecepatan counter yang diinginkan ya. Oke, kita aktifkan. Nah, itu kan ini mencacah yang sebelah kiri nih up counter mencacah naik, ini mencacah turun. Coba diperhatikan sampai nanti dia memperoleh nilai di sini nanti 99, terus 0, di sini nanti akan 0, terus 99 langsung. Ini sudah turun ya. Demikian untuk up counter dan down counter. Oh ya, di sini bisa ditambahkan untuk ininya, captionnya, dan counter. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.